Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Oktavirido. Saya dari kelas 3C, Prodi D4 Administrasi Negara, Politeknik Negeri Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai sistem pembinaan karir, yang dimana untuk memenuhi salah satu tugas dari sistem administrasi kepegawaian yang diampu oleh Pak Sulaiman. Nah, sistem pembinaan karir. Sistem pembinaan karir sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 JO, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu pembinaan PNS dilaksanakan. Pembinaan PNS dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir. Yang kedua, titik beratnya itu kepada sistem prestasi kerja. Sistem prestasi kerja. Sistem prestasi kerja itu sendiri terdiri atas sistem kepegawaian untuk pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan didasarkan atas kecakapan prestasi yang telah dicapai. Dan ada juga yang namanya sistem karir. Sistem karir terdiri atas sistem kepegawaian untuk pengangkatan pertama seseorang didasarkan atas kecakapan. Dalam pengembangannya lebih lanjut, maka pengalaman, kesetiaan, pengabdian, dan syarat-syarat objektif lainnya turut menentukan. Nah, selanjutnya kita akan membahas manajemen pegawai negeri sipil. Manajemen PNS sendiri adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban pegawai. Ada 6 fungsi-fungsi manajemen PNS yang dimana meliputi yang pertama perencanaan dalam kurung formasi PNS, yang kedua pengadaan PNS, yang ketiga pengembangan PNS atau yang biasa disebut diklat PNS, yang keempat penilaian DP3 dan pengujian kesehatan PNS, penghargaan yang dimana kena adanya kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, dan satya lencana karya satya. Yang keenam itu pemberhentian dari kesejahteraan yang dimana pemberhentian tersebut terdapat pensiun, asuransi sosial, dan pemeliharaan kesehatan. Nah, ada juga formasi PNS yang dimana didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 97 tahun 2000 JO, peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2003, yang dimana disebutkan bahwa jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Nah, tujuan formasi itu sendiri yaitu agar dalam suatu organisasi negara dimaksud dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai sesuai dengan beban kerja yang diperlukan. Dasar penyusunan formasi itu ada 3 poin, yaitu yang pertama analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai, apakah sudah sesuai dengan jabatan yang tersedia, dan juga memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, di sini ada beberapa poin di mana didasarkan dalam melakukan analisis kebutuhan, yaitu yang pertama jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan ini terdapat 2 sifat, yaitu yang pertama sifat umum yang dimana pekerjaannya itu mengetik, dan juga jenis pekerjaan yang bersifat khusus yang dimana memeriksa perkara, penelitian, dan perawatan orang sakit. Ini memerlukan keahlian khusus dalam bidangnya. Dan yang kedua yaitu sifat pekerjaan. Dalam menentukan sifat pekerjaan itu ditinjau dari beberapa sudut, misalnya sudut waktu kerja, sudut pemusatan perhatian, sudut risiko pribadi yang mungkin timbul dalam melaksanakan pekerjaan, dan lain-lain. Yang paling berpengaruh itu dalam penentuan formasi yaitu tinjauan dari sudut waktunya. Yang ketiga itu analisis beban kerja dan perkiraan berapa kapasitas seorang PNS dalam jangka waktu tertentu. Perkiraan beban kerja dari masing-masing suatu organisasi dapat dilakukan berdasarkan perhitungan atau didasarkan pada pengalaman orang itu sendiri.
Yang keempat yaitu prinsip pelaksanaan pekerjaan. Hal ini berpengaruh sangat besar dalam menentukan formasi. Nah, jenis formasi PNS. Jenis formasi PNS itu terdapat 2 poin, yaitu formasi PNS pusat dan formasi PNS daerah. Di daerah itu terdapat pada provinsi, kabupaten, dan kota yang memerlukan. Yang poin D yaitu penetapan formasi PNS. Yang pertama, formasi PNS pusat, yang dimana setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri Pendayaan Guna Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN. Yang kedua, formasi PNS daerah. Pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota, setiap tahun anggaran ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendayagunaan aparatur negara, berdasarkan juga pertimbangan kepala BKN. Yang pertama ada PPK pusat dan PPK daerah yang dikoordinasikan oleh gubernur. Nah, juga terdapat pengumuman yang dimana harus diumumkan seluas-luasnya melalui media massa yang tersedia atau bentuk lainnya yang digunakan, sehingga pengadaan PNS diketahui oleh umum atau merata. Yang kedua yaitu pengumuman tersebut harus dilakukan paling lambat 15 hari sebelum tanggal penerimaan. Dan poin yang ketiga yaitu dalam pengumuman harus juga dicantumkan jumlah dan jenis jabatan yang lowong, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, syarat yang harus dipenuhi oleh setiap lamar, alamat dan tempat lamaran yang ditunjukkan, batas waktu pengajuan surat lamaran, waktu dan tempat seleksi, dan lain-lain yang dianggap perlu. Nah, pengadaan PNS. Pengadaan PNS ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000, JO Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. Keputusan ini berdasarkan KA BKN Nomor 11 Tahun 2002. Yang dimana lowongan formasi disebabkan adanya PNS yang pensiun, BHT, dan MD, dan adanya perluasan organisasi pemerintah. Nah, ini juga sama dengan kayak tadi, harus adanya juga pengumuman. Nah, ini persyaratan. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap lamar, yang dimana harus warga negara Indonesia atau WNI. Dan yang kedua itu usia harus sekurang-kurangnya 18 tahun dan tidak lebih dari 35 tahun. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan, tidak termasuk bagi mereka yang dijatuhi hukuman percobaan, dan juga tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, atau diberhentikan juga dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS. Nah, lamaran sendiri memuat beberapa syarat, yaitu lamaran harus ditulis dengan tangan sendiri, yang dimana ditunjukkan kepada penjabat pembina kepegawaian instansi yang bersangkutan. Yang kedua yaitu dalam surat lamaran harus dilampirkan fotokopi STTB atau ijazah yang telah disahkan oleh penjabat yang berwenang, kartu tanda pencari kerja dari Depnaker atau Disnaker, pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan. Nah, ini tahap penyaringan. Tahap penyaringan sendiri terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu pemeriksaan administratif. Pemeriksaan administratif yaitu surat lamaran yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan kepada pelamar, disertai alasannya juga mengapa tidak memenuhi syarat yang disusun dan didaftarkan secara tertib. Yang kedua itu panitia ujian. Panitia ujian tersebut terdiri dari 3 orang, sekurang-kurangnya ya 3 orang, yaitu ketua merangkap anggota, seseorang sekretaris yang merangkap anggota, dan seorang anggota. Jika panitia lebih dari 3, maka jumlahnya harus dibilangkan ganjil, seperti 5, 7, dan seterusnya.
Yang ketiga, tugas panitia ujian. Terdapat 5 tugas, yaitu yang pertama menyiapkan dan mengumpulkan bahan ujian, yang kedua menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian, yang ketiga penentuan tempat dan jadwal ujian, yang keempat penyelenggaraan ujian, dan yang terakhir memeriksa dan menentukan hasil ujian. Poin keempat yaitu materi ujian. Materi ujian terdapat 2 poin, yaitu yang pertama tes kompetensi yang materinya disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan, meliputi pengetahuan umum, bahasa Indonesia, kebijakan pemerintah, pengetahuan teknis, dan pengetahuan lainnya. Yang kedua yaitu psikotes yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan dan kemampuan instansi masing-masing. Dan poin yang kelima yaitu ujian. Untuk menjamin objektivitas, maka ujian dilaksanakan secara tertulis, dan apabila dipandang perlu, diadakannya ujian lisan berupa wawancara atau ujian keterampilan. Yang keenam yaitu pengumuman pelamar yang diterima. Pengumuman tersebut dimuat dalam media cetak dan diberitahukan secara tertulis kepada peserta. Pengumuman hendaknya dimuat kapan, di mana, kepada pejabat mana, dan waktu selambat-lambatnya harus melapor. Batas waktu melapor sekurang-kurangnya 14 hari kerja terhitung mulai tanggal dikirimkan surat pemberitahuan tersebut. Nah, ini pengangkatan sebagai CPNS, yang dimana pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi, yaitu terdapat 7 poin, yang dimana fotokopi STTB atau ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, yang kedua daftar riwayat hidup, yang ketiga pas foto ukuran 3x4 sebanyak 6 lembar, yang keempat surat keterangan berkelakuan baik dari Polri, yang kelima surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter, yang keenam asli kartu pencaker dari kantor departemen atau dinas tenaga kerja, dan yang ketujuh yaitu surat pernyataan tentang tidak pernah dihukum penjara atau kurungan, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai PNS, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan, dan yang terakhir tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik. Nah, ini alur yang dimana pelamar sudah dinyatakan lulus sebagai CPNS, yang dimana akan memperoleh NIP dan SK wajib pelaksanaan tugas. Nah, ini golongan. Di situ terdapat 8 tingkat pendidikan dan 8 golongan atau ruang, mulai dari golongan 1A sampai 3C. Nah, gaji PNS atau penghasilan PNS itu terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan apabila menduduki jabatan, dan tunjangan lainnya yang berlaku bagi PNS. Ada juga potongan gaji, di mana untuk membiayai usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan, maka setiap pegawai negeri dan pejabat negara dipunguti iuran 10% dari penghasilannya setiap bulan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan rincian sebagai berikut. 3/4% untuk iuran dana pensiun, 2% untuk iuran pemeliharaan kesehatan, 3/4% untuk iuran tabungan hari tua. Ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 56 tahun 1974. Nah, ini masa kerja yang diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok. Terdapat 5 poin di situ ya. Nah, dimana itu harus terpenuhi agar gaji pokok diterima secara penuh. Dan ada juga masa kerja yang diperhitungkan setengah untuk penetapan gaji pokok. Yang keempat yaitu masa percobaan. Selama masa menjadi PNS Yang keempat yaitu masa percobaan, yang dimana selama menjadi CPNS
merupakan masa percobaan. Lamanya masa percobaan yaitu sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 2 tahun, sesuai ketentuan pasal 16 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 JO Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Masa percobaan dihitung sejak tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS. CPNS yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 1 tahun dapat diangkat menjadi PNS dalam jabatan yang ditentukan. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau DP3 kurang-kurangnya bernilai baik, lulus sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh dokter penguji tersendiri. Yang ketiga, lulus diklat prajabatan, yang dimana tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan sebagai PNS tidak boleh berlaku surut. CPNS yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2 tahun dan telah memenuhi syarat untuk diangkat jadi PNS karena suatu sebab belum diangkat jadi PNS, maka dapat diangkat jadi PNS apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan dan pengangkatannya menjadi PNS ditetapkan oleh Kepala BKN. Nah, ini tadi sudah dilihatkan juga pangkat-pangkat berdasarkan tingkat pendidikan. Terdapat 8 pangkat atau golongan. Ada juga CPNS yang tewas diangkat menjadi PNS terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas. CPNS yang cacat karena dinas, yang dimana dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diangkat menjadi PNS tamat 1 bulan yang bersangkutan telah dinyatakan cacat karena dinas dan kemudian diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan jadi PNS bagi CPNS pusat atau daerah yang tewas atau cacat karena dinas ditetapkan dengan keputusan Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN. Nah, terdapat pemberhentian calon pegawai negeri sipil berdasarkan PSL 18 Peraturan Pemerintah 98 tahun 2000 JO Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002. Terdapat 2 poin, yaitu diberhentikan dengan hormat dan diberhentikan dengan tidak hormat. Jika diberhentikan dengan hormat, berarti seorang CPNS tersebut mengajukan berhenti atau tidak sehat, tidak lulus diklat prajabatan, tidak menunjukkan kecakapan dalam pelaksanaan tugas, menunjukkan sikap budi pekerti yang tidak baik, yang mengganggu lingkungan pekerjaan, dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, mengajukan berhenti karena menjadi anggota parpol, tidak melapor setelah 1 bulan menerima SK CPNS, dan juga diberhentikan secara tidak hormat, yang dimana memberikan keterangan dan bukti tidak benar, dihukum penjara atau kurungan karena melakukan kejahatan, dijatuhi hukuman disiplin berat, dan menjadi anggota parpol tanpa mengajukan berhenti. Nah, pendidikan dan pelatihan PNS. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2001. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Yang dimana untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, diadakan pengaturan pendidikan serta pengaturan dan penyelenggaraan latihan jabatan PNS yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan. Yang pertama yaitu pengertian diklat PNS, yang dimana terdapat upaya yang dilakukan bagi PNS meningkatkan kepribadian, pengetahuan, dan kemampuan sesuai dengan tuntunan persyaratan jabatan dan pekerjaannya. Yang kedua yaitu tujuan umum diklat. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yang dimana meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, dan keterampilan, menciptakan adanya pola pikir yang sama, menciptakan dan mengembangkan metode kerja yang lebih baik, dan yang terakhir membina karir PNS.
Nah, yang pertama yaitu tujuan diklat jabatan. Yang tadi kan umum, ini tujuan khususnya, yaitu meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan berdasarkan sikap, melaksanakan tugas jabatan secara profesional yang dilandasi dengan kepribadian dan etika PNS, menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharuan dan perekat persatuan kesatuan bangsa, menetapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat, menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan. Sasaran diklat. Sasaran diklat yaitu terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Jenis-jenis dan jenjang diklat PNS, yaitu yang pertama jenis diklat. Diklat prajabatan atau diklat dalam jabatan. Peserta diklat. Terdapat 4 peserta diklat, yaitu diklat prajabatan yang dimana pesertanya CPNS, diklat PIM yang dimana pesertanya yang akan atau telah menduduki jabatan SL 1, 2, 3, dan 4. Yang ketiga yaitu diklat fungsional yang dimana pesertanya yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional. Yang keempat yaitu diklat teknis yang pesertanya PNS yang membutuhkan peningkatan AN kompetensi PNS yang akan telah menduduki jabatan SL 1, 2, 3, dan 4. Sasaran diklat prajabatan golongan 1 dan 2 yaitu terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan peningkatan untuk menjadi PNS golongan 1 dan 2. Diklat prajabatan yaitu merupakan syarat peningkatan CPNS menjadi PNS. Diklat prajabatan itu sendiri terdiri dari diklat prajabatan golongan 1 untuk menjadi PNS golongan 1. Yang kedua yaitu diklat prajabatan golongan 2 untuk menjadi PNS golongan 2. Dan yang terakhir yaitu diklat prajabatan golongan 3 untuk menjadi PNS golongan 3. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau ada salah penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.